Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Sugeng Rawuh, sedulur kabeh, panjenengan semua yang sedang mampir dan meluangkan waktu di channel ini. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, ketentraman batin, rezeki yang berkah, dan langkah hidup yang dimudahkan Gusti. Sebelum kita mulai, monggo, silakan balas salam di kolom komentar. Tulis juga dari kota mana panjenengan menonton, biar kita bisa saling menyapa sebagai saudara satu rasa. Kalau panjenengan baru di channel ini, jangan sungkan untuk ikut nimbrung, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Pernah enggak panjenengan merasa sudah kerja keras, sudah sabar, sudah ikhlas, tapi rezeki seperti belum benar-benar terbuka penuh? Seolah-olah hidup ini masih menunggu satu pintu yang belum diketuk. Padahal, langkah sudah jauh, tenaga sudah habis, doa sudah panjang. Nah, menariknya, dalam perhitungan weton Jawa, ada yang disebut fase aktif energi rezeki. Ada waktu-waktu tertentu di mana potensi seseorang baru benar-benar menyala. Dan yang jarang dibahas. Banyak sesepuh menyebut bahwa warga weton pon memiliki kode rezeki yang mulai aktif kuat di sekitar tahun 2026. Pertanyaannya, apa benar begitu? Kode seperti apa yang dimaksud? Dan bagaimana panjenengan bisa menyikapinya dengan bijak, tanpa terjebak ramalan semata? Mari kita obrolkan pelan-pelan, dengan hati yang terbuka. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan juga untuk menjanjikan kekayaan instan. Kita ngobrol sebagai sesama manusia yang sedang belajar membaca tanda-tanda kehidupan. Dalam tradisi kejawen, weton bukan penentu nasib mutlak. Ia lebih seperti peta energi, arah angin, atau musim batin. Kalau kita paham musimnya, kita bisa menanam di waktu yang tepat. Hari ini, kita akan membahas weton pon dan misteri, kode rezeki, yang disebut mulai aktif sekitar tahun 2026. Kita bagi menjadi 5 poin pembahasan, supaya alurnya enak dan mudah dipahami. Monggo, kita mulai pelan-pelan. 1. Karakter dasar weton pon. Tenang, kuat, tapi dalam. Weton pon dalam tradisi kejawen sering digambarkan sebagai energi yang tidak suka menonjol, namun menyimpan kekuatan yang sangat stabil. Orang pon biasanya tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Mereka lebih suka mengamati, menimbang, merasakan, baru kemudian melangkah. Dari luar terlihat kalem, bahkan kadang dianggap terlalu santai. Tapi di dalam batinnya, proses berpikirnya panjang dan matang. Seperti air yang mengalir pelan di sungai dalam, tidak berbunyi keras, tapi konsisten menuju tujuan. Banyak sesepuh mengatakan bahwa watak pon cenderung tahan banting. Bukan berarti hidupnya selalu mudah. Justru seringkali diuji dengan situasi yang membuat mereka belajar sabar, belajar menerima, belajar menguatkan hati. Dari ujian-ujian itulah daya tahan mental mereka terbentuk. Ada pepatah Jawa yang sering dikaitkan dengan karakter seperti ini, wong sabar kui menang tanpa ngasorake. Orang yang sabar sering menang tanpa harus menjatuhkan siapapun. Kemenangan mereka bukan dalam bentuk sorak-sorai, tapi ketenangan dan kestabilan hidup. Namun, di balik ketenangan itu, ada sisi yang perlu disadari. Karena terlalu berhati-hati, orang pon kadang menunda peluang. Bukan karena malas, tapi karena takut salah langkah, takut merusak keseimbangan yang sudah ada. Akibatnya, kesempatan baik bisa lewat begitu saja tanpa sempat disambut. Dalam bahasa sederhana, rezeki sudah mengetuk pintu, tapi tuan rumah masih sibuk menimbang apakah perlu dibuka sekarang atau nanti. Disinilah sering muncul rasa penyesalan kecil di kemudian hari. Secara batin, weton pon juga dikenal memiliki empati yang tinggi. Mudah iba, mudah tersentuh, dan sering memikirkan perasaan orang lain sebelum memikirkan diri sendiri. Ini membuat mereka disukai lingkungan, dipercaya, dan sering dijadikan tempat curhat. Tapi di sisi lain, energi mereka bisa cepat terkuras jika tidak pandai menjaga batas. Banyak orang pon merasa capek bukan karena kerja fisik, tapi karena terlalu banyak menyerap beban emosi sekitar. Kalau panjenengan termasuk weton pon, mungkin pernah merasakan hidup berjalan pelan, seperti tidak ada lompatan besar. Tapi justru disitulah kekuatan sejatinya. Hidup panjenengan dibangun dengan pondasi, bukan instan. Seperti menanam pohon yang akarnya kuat dulu sebelum batangnya tinggi. Pertanyaannya, apakah panjenengan sudah benar-benar mengenali kekuatan ini?
Atau masih sering membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat lebih cepat berhasil? Kesadaran tentang karakter dasar ini penting, karena kode rezeki tidak akan bekerja kalau kita tidak paham siapa diri kita sendiri. Rezeki bukan hanya soal datangnya peluang, tapi kesiapan batin untuk menerimanya. Nah, setelah kita memahami watak dasar weton pon, sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kode rezeki dalam pandangan kejawen, dan mengapa ia tidak selalu bekerja di waktu yang sama bagi setiap orang? Mari kita masuk ke pembahasan berikutnya. 2. Apa itu kode rezeki dalam pandangan kejawen? Istilah kode rezeki sebenarnya bukan istilah baku dalam kitab-kitab Jawa kuno, tetapi lebih merupakan bahasa kiasan yang dipakai para sesepuh untuk menjelaskan satu hal penting, bahwa setiap manusia membawa pola energi sendiri-sendiri yang akan bertemu dengan momentum tertentu dalam hidupnya. Kode di sini bukan angka rahasia atau rumus mistik yang bisa ditebak begitu saja, melainkan keselarasan antara niat, laku hidup, dan irama waktu. Kalau salah satu tidak seimbang, rezeki bisa terasa seret, meskipun usaha sudah maksimal. Dalam kejawen dikenal konsep harmoni antara jagat cilik dan jagat gede, dunia kecil dalam diri manusia dan dunia besar semesta. Ketika pikiran, sikap, dan tindakan seseorang selaras dengan gerak semesta, maka aliran rezeki terasa lebih lancar. Sebaliknya, ketika batin penuh keraguan, kemarahan, atau ketakutan berlebihan, aliran itu seperti tersumbat. Bukan karena dihukum, tapi karena energi tidak mengalir bebas. Para sepuh sering mengibaratkan seperti aliran air di sawah. Kalau pintu irigasi tidak dibuka pas, air tidak sampai ke ladang meski sungainya melimpah. Kode rezeki juga berkaitan dengan kesiapan mental. Ada orang yang sebenarnya sudah diberi peluang besar, tapi justru bingung, takut, atau tidak percaya diri. Akhirnya peluang itu terlewat atau tidak dimaksimalkan. Dalam bahasa Jawa ada ungkapan, wis diwenehi dalan, nanging durung wani mlaku. Sudah diberi jalan, tapi belum berani melangkah. Di sini terlihat bahwa rezeki bukan hanya soal diberi, tetapi juga soal keberanian menerima dan mengelola. Bagi weton pon, kode rezeki sering tersembunyi di balik kesabaran dan ketekunan. Mereka jarang mendapatkan hasil instan, tetapi ketika waktunya tiba, hasilnya cenderung stabil dan tahan lama. Seperti menabung energi dalam waktu panjang, lalu suatu saat tabungan itu mulai bisa dipetik. Namun, kalau terlalu lama menahan diri, energi itu bisa stagnan. Disinilah pentingnya membaca momentum, kapan harus tetap sabar, kapan perlu mulai bergerak lebih berani. Menariknya, banyak orang baru sadar tentang kode rezekinya setelah melewati fase sulit. Justru dari keterbatasan, seseorang belajar mengenali potensi, belajar menyederhanakan keinginan, dan belajar memaknai cukup. Ketika batin sudah lebih matang, semesta seperti membuka pintu kecil demi kecil. Bukan dalam bentuk kejutan besar, tapi peluang-peluang realistis yang bisa dikelola dengan sehat. Jadi, kode rezeki bukanlah janji kekayaan, melainkan tanda kesiapan. Ia aktif ketika batin siap, pikiran jernih, dan langkah mulai sinkron dengan tujuan hidup. Pertanyaannya sekarang, kalau kode itu memang ada dan bekerja mengikuti siklus waktu, mengapa banyak sesepuh menyebut tahun 2026 sebagai titik aktif khusus bagi weton pon? Apa yang sebenarnya terjadi pada pertemuan energi tahun tersebut? Nah, kita masuk ke poin berikutnya. 3. Mengapa tahun 2026 disebut sebagai titik aktif? Dalam perhitungan Jawa, waktu tidak dipandang sekadar angka kalender, tetapi sebagai irama energi yang berputar seperti roda. Ada siklus harian, mingguan, tahunan, windu, bahkan siklus yang lebih panjang lagi. Setiap siklus membawa watak energi berbeda. Itulah sebabnya, ada masa di mana hidup terasa lancar, dan ada masa di mana apapun terasa berat meski usaha tidak berubah. Bukan karena nasib tiba-tiba jahat, tapi karena ritme semesta sedang mengajak kita belajar dengan cara tertentu. Tahun 2026 dalam banyak perhitungan spiritual Jawa dianggap sebagai fase pergeseran energi kolektif. Banyak sesepuh menyebutnya sebagai masa bukaan arah, yaitu saat banyak orang terdorong untuk mengubah pola hidup, cara mencari rezeki, dan cara memandang makna sukses. Jalur lama yang selama ini terasa aman mulai terasa sempit, sedangkan jalur baru mulai memanggil, meskipun belum sepenuhnya jelas bentuknya. Di titik seperti ini, keberanian menjadi kunci utama. Bagi weton pon, pertemuan siklus ini terasa lebih kuat karena karakter pon yang selama ini cenderung menahan diri,
mengamati, dan menyimpan energi. Ibarat bendungan yang lama menampung air, ketika pintu mulai terbuka, alirannya terasa lebih nyata. Banyak orang pun akan mulai merasakan dorongan batin untuk tidak lagi sekadar bertahan, tetapi mulai memperluas langkah. Dorongan ini bisa muncul dalam bentuk keinginan pindah bidang kerja, membuka usaha kecil, memperdalam keterampilan tertentu, atau memperbaiki pola relasi yang selama ini stagnan. Namun, penting dipahami bahwa aktifnya energi bukan berarti otomatis mudah. Justru seringkali diawali dengan kebingungan kecil, rasa ragu, atau bahkan ketidaknyamanan. Seperti orang yang lama duduk diam, ketika mulai berdiri pasti ada rasa kaku. Itu wajar. Yang perlu dijaga adalah jangan langsung mundur hanya karena tidak nyaman. Sesepuh sering mengingatkan, owahi lakumu, yen kepengin owah uripmu. Ubahlah langkahmu kalau ingin hidupmu berubah. Momentum 2026 juga banyak dikaitkan dengan terbukanya jaringan sosial baru. Orang-orang yang sebelumnya tidak dikenal bisa menjadi pintu rezeki, baik berupa informasi, kerjasama, maupun inspirasi. Bagi weton pon yang biasanya tidak terlalu agresif bersosialisasi, ini menjadi latihan penting, berani membuka diri tanpa kehilangan jati diri. Bukan ikut arus tanpa arah, tetapi belajar menyaring mana relasi yang sehat dan mana yang hanya menguras energi. Sekali lagi, ini bukan ramalan kaku. Ini lebih seperti peta cuaca batin. Kalau tahu akan turun hujan, kita menyiapkan payung, bukan menyalahkan langit. Tahun 2026 memberi tanda bahwa hujan peluang mulai turun, tetapi siapa yang membawa wadah, siapa yang siap menampung, itu kembali ke kesiapan masing-masing. Nah, setelah memahami mengapa tahun 2026 dianggap sebagai titik aktif, muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara mengenali tanda-tanda bahwa kode rezeki itu mulai bergerak dalam hidup kita? Apa saja sinyal halus yang sering terlewat? Kita lanjut ke poin berikutnya. 4. Tanda-tanda kode rezeki mulai aktif. Ketika energi rezeki mulai bergerak, jarang sekali ia datang dalam bentuk kejadian besar yang langsung terlihat jelas. Justru sering hadir sebagai getaran halus di dalam batin, perubahan kecil dalam cara berpikir, atau pertemuan sederhana yang tampak biasa saja. Banyak orang melewatkan tanda-tanda ini karena terlalu fokus menunggu keajaiban besar. Padahal, dalam laku Jawa, perubahan besar hampir selalu diawali oleh isyarat kecil. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah munculnya rasa gelisah yang tidak negatif. Bukan cemas berlebihan, tapi seperti ada suara batin yang mengajak bergerak, mengajak belajar, mengajak mencoba hal baru. Hati terasa tidak lagi puas dengan rutinitas lama, meskipun sebelumnya terasa aman. Gelisah ini sebenarnya adalah tanda energi mulai mencari jalan keluar. Seperti biji yang mulai retak sebelum tumbuh menjadi tunas. Tanda berikutnya adalah hadirnya pertemuan-pertemuan yang terasa kebetulan, padahal membawa makna. Bisa berupa bertemu teman lama yang membuka ide baru, mendengar cerita orang yang menyadarkan potensi diri, atau menemukan informasi yang relevan dengan kebutuhan hidup panjenengan. Dalam pandangan sesepuh, tidak ada pertemuan yang benar-benar kebetulan. Ada istilah, petuk kui wis ana sing ngatur. Pertemuan itu sudah ada yang mengatur. Tinggal apakah kita peka menangkap pesannya atau tidak. Perubahan pola pikir juga menjadi sinyal kuat. Orang mulai lebih berani memikirkan masa depan secara realistis, bukan hanya mengalir tanpa arah. Mulai muncul keinginan memperbaiki manajemen keuangan, meningkatkan keterampilan, atau membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat. Ini tanda bahwa batin sedang mempersiapkan wadah untuk menerima aliran rezeki yang lebih besar. Tanpa wadah yang siap, rezeki justru bisa bocor tanpa terasa. Seringkali sebelum fase naik, muncul ujian kecil. Bisa berupa konflik ringan, kekecewaan, atau rasa lelah mental. Ini bukan hukuman, tetapi latihan penguatan. Seperti otot yang harus diregangkan sebelum mengangkat beban lebih berat. Di titik ini, banyak orang salah paham lalu menyerah. Padahal, justru di balik ujian kecil itu, daya tahan dan kedewasaan sedang dibentuk. Tanda lain yang cukup halus adalah meningkatnya kepekaan batin. Hati lebih mudah tersentuh, lebih reflektif, lebih sering merenung tentang makna hidup. Orang mulai bertanya, aku ini sebenarnya mau kemana? Pertanyaan seperti ini bukan tanda krisis, tapi tanda kesadaran naik tingkat. Dalam kejawen, kesadaran inilah yang membuka pintu keberkahan, bukan sekadar kerja keras fisik. Kalau panjenengan mulai merasakan beberapa tanda ini,
Jangan buru-buru menafsirkan secara berlebihan. Cukup sadari, rawat, dan arahkan dengan bijak. Dengarkan suara batin tanpa kehilangan logika. Karena tanda-tanda hanyalah undangan, bukan jaminan. Undangan itu perlu dijawab dengan sikap yang tepat. Lalu, bagaimana cara menyambut undangan itu supaya tidak salah langkah? Bagaimana agar kode rezeki yang mulai aktif benar-benar membawa manfaat, bukan justru kebingungan baru? Kita masuk ke poin terakhir. 5. Cara menyambut kode rezeki dengan bijak. Ketika tanda-tanda mulai terasa, tantangan terbesarnya bukan lagi menunggu, tetapi mengelola arah langkah. Banyak orang keliru mengartikan terbukanya peluang sebagai ajakan untuk tergesa-gesa, mengambil semua kesempatan tanpa pertimbangan, atau memaksakan diri keluar dari ritme hidup yang sehat. Padahal, dalam laku kejawen, kebijaksanaan selalu berjalan beriringan dengan ketenangan. Bergerak, iya. Terburu-buru, tidak. Langkah pertama yang perlu dirapikan adalah niat. Rezeki sering dipersempit maknanya hanya sebagai uang. Padahal rezeki mencakup kesehatan, relasi baik, ketentraman batin, kesempatan belajar, bahkan waktu luang yang berkualitas. Kalau niat hanya berfokus pada angka, batin mudah gelisah dan tidak pernah merasa cukup. Sesepuh sering mengingatkan, sing penting cukup, dudu akeh. Yang penting merasa cukup, bukan sekadar banyak. Dengan niat yang bersih, keputusan menjadi lebih jernih dan tidak mudah tergoda jalan pintas. Langkah berikutnya adalah keberanian bergerak kecil namun konsisten. Weton pon cenderung menunggu kesiapan sempurna, padahal kesiapan sejati sering lahir justru saat kita mulai melangkah. Tidak perlu langsung membuat perubahan besar. Bisa dimulai dari belajar keterampilan baru, memperbaiki pola kerja, menata ulang keuangan, atau memperluas relasi secara sehat. Gerakan kecil yang rutin jauh lebih kuat daripada rencana besar yang hanya disimpan dalam pikiran. Laku batin juga perlu dirawat. Apapun keyakinan panjenengan, menjaga hubungan dengan Yang Maha Kuasa melalui doa, rasa syukur, dan sikap rendah hati akan menenangkan batin. Sedekah, berbagi, dan membantu sesama bukan hanya soal pahala, tapi melatih hati agar tidak melekat berlebihan pada hasil. Hati yang ringan lebih mudah menerima aliran rezeki tanpa takut kehilangan. Integritas menjadi pondasi penting. Rezeki yang datang lewat jalan yang tidak jujur biasanya membawa beban batin di belakangnya. Mungkin terlihat cepat, tapi rapuh. Orang pon yang dasarnya kuat dalam nilai moral sebenarnya punya modal besar di sini. Tinggal dijaga agar tidak tergoda oleh iming-iming instan. Pepatah Jawa mengatakan, ajining diri sakalathi, ajining raga saka busana. Harga diri terlihat dari ucapan dan sikap, bukan dari seberapa besar hasil yang diraih. Terakhir, tetaplah terbuka untuk belajar dan menyesuaikan diri. Dunia terus berubah, cara mencari rezeki pun berubah. Kode rezeki yang aktif bukan berarti semua akan berjalan mulus tanpa usaha adaptasi. Justru fleksibilitas inilah yang membuat energi baru bisa mengalir. Seperti bambu yang lentur mengikuti angin, bukan pohon kaku yang mudah patah. Kalau semua ini dijalani dengan kesadaran, kode rezeki bukan lagi sesuatu yang mistis dan menakutkan, tapi menjadi proses pendewasaan diri. Rezeki datang bukan sekadar sebagai hasil, tetapi sebagai sarana bertumbuh. Nah, setelah kita membahas kelima poin ini, saatnya kita merangkum benang merahnya dalam sebuah pemahaman utuh. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Kalau kita tarik benang merah dari seluruh pembahasan tadi, sebenarnya pesan utamanya sederhana, tapi dalam maknanya. Weton pon bukan weton yang meledak-ledak dalam keberuntungan cepat, tetapi weton yang dibekali kekuatan bertahan, ketekunan, dan kedalaman batin. Hidupnya sering terasa seperti berjalan pelan, kadang bahkan terasa tertinggal dibanding orang lain. Namun, pelan bukan berarti salah arah. Justru di sanalah pondasi dibangun tanpa banyak disadari. Kode rezeki yang disebut mulai aktif sekitar tahun 2026 bukanlah janji instan tentang kekayaan atau perubahan drastis dalam semalam. Ia lebih tepat dipahami sebagai momentum kesadaran, saat energi batin, kesiapan mental, dan peluang eksternal mulai saling bertemu. Seperti musim tanam yang datang setelah tanah diolah lama. Kalau tanahnya sudah siap, benih akan tumbuh lebih kuat. Tanda-tanda halus yang muncul, seperti kegelisahan positif, pertemuan tak terduga, perubahan cara berpikir, hingga ujian kecil, sebenarnya adalah undangan untuk naik kelas dalam kedewasaan hidup. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk disadari.
Karena seringkali, hidup tidak berbicara dengan suara keras. Ia berbisik lewat rasa, intuisi, dan peristiwa kecil sehari-hari. Cara menyambutnya pun tidak rumit. Merapikan niat, berani melangkah kecil tapi konsisten, menjaga laku batin, memegang integritas, serta terbuka belajar menjadi kunci utama. Di titik ini, weton bukan lagi label nasib, tapi alat refleksi diri. Kita tidak hidup untuk menunggu ramalan, tapi untuk mengolah potensi yang sudah dititipkan sejak lahir. Mungkin yang paling penting untuk diingat, rezeki sejati bukan hanya tentang bertambahnya materi, tetapi tentang bertambahnya kedewasaan, ketenangan, dan rasa cukup. Ketika batin cukup, hidup terasa lapang. Ketika batin lapang, rezeki mengalir lebih ringan. Sebagai penutup, ada satu falsafah Jawa yang lembut tapi sangat dalam maknanya. Urip iku mung mampir ngombe, nanging kudu ninggal rasa syukur lan jejak kabecikan. Hidup ini hanya singgah minum, tapi sebaiknya meninggalkan rasa syukur dan jejak kebaikan. Apapun weton panjenengan, apapun fase hidup yang sedang dijalani, semoga kita semua selalu diberi kejernihan hati untuk membaca tanda-tanda kehidupan, keberanian untuk melangkah, dan kerendahan hati untuk menerima hasilnya dengan penuh rasa syukur. Kalau panjenengan merasa pembahasan ini bermanfaat, monggo dukung channel ini dengan klik tombol like. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan konten refleksi dan spiritual berikutnya. Dan silakan tulis di kolom komentar, apakah panjenengan weton pon, atau mungkin sedang merasakan fase perubahan dalam hidup. Cerita panjenengan bisa menjadi inspirasi bagi sedulur yang lain. Matur nuwun sanget sampun mirengaken. Salam rahayu, semoga damai selalu menyertai langkah panjenengan semua.